Selamat malam para saudara, teman, sahabat, kaum muda, adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dalam kondisi yang baik dan selalu berbahagia. Nah, pada video kali ini, pada malam hari ini, karena di tempat kami malam ya ini ya, pukul 22.40, ada salah satu dari subscriber menyampaikan menanyakan tentang bagaimana memanage kesedihan yang ada atau yang terjadi pada diri sendiri. Bagaimana memanage kesedihan yang terjadi pada diri kita. Baik, para saudara-saudara, sahabat yang terkasih, kita pernah ya mengalami beberapa kejadian dalam kehidupan ini. Yang pertama, kondisi di mana kita bahagia, senang, dan sedih. Nah, itu warna-warni kehidupan yang terjadi dalam diri kita. Namun, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita memanage. Ketika kita bahagia, kita selalu ingat ketika sedih. Ketika kita senang, kita harus ingat ketika kita kondisi tidak senang. Jadi, menurut yin dan yang itu ada dalam hitam, ada putih. Di dalam putih juga ada hitam. Jadi ada keseimbangan, ada balance. Setelah itu, menurut pendapat para ahli ini juga ada. Dari renungan pribadi, 5.000 kata mutiara, bukunya seperti ini. Nah, di sana dikatakan bahwa kesedihan hanya bisa ditanggulangi oleh orang yang merasakannya sendiri. Ini pendapat dari Shakespeare. Nah, karena kita ini punya diri kita ini kita yang menguasai ya. Aku adalah yang menguasai perasaanku. Aku adalah yang mengontrol diriku dan keadaan diriku. Demikian pula ketika kita sedih. Menurut Shakespeare tadi dikatakan bahwa kesedihan hanya bisa ditanggulangi oleh orang yang merasakannya sendiri. Maka dari itu, ketika kita mengalami kesedihan, kita selalu ingat dalam kondisi bahagia kita seperti apa. Dan tidak lain ialah kita bersyukur. Itu yang nomor satu. Itu kita bersyukur karena beribu-ribu hal untuk kita syukuri. Ternyata bersyukur karena kita masih diberi kehidupan, bersyukur karena bangun pagi dalam kondisi yang sehat, bersyukur karena alam semesta memberikan kita kenyamanan, bersyukur karena kita ketika tidur nyaman, dan bangun pagi dalam kondisi yang ceria. Kita juga bersyukur masih bisa makan 3 kali sehari, dan kita juga bersyukur masih bisa bernafas dengan lega. Coba tarik nafas kita, lepaskan pelan-pelan. Nah, ini kan luar biasa. Kita bayangkan orang-orang yang berada di rumah sakit, yang mungkin tipis kemungkinan untuk memiliki harapan hidup, atau bahkan untuk bernafas pun harus membeli oksigen dan nitrogen dengan jumlah uang yang begitu banyak. Menurut saya, ketika kita bersedih, ya kita lihat sedihnya itu dalam masalah apa. Misalnya bersedih karena, ini sekarang ke contoh ya, misalnya bersedih karena nilainya jelek. Oh, situasi nilai jelek ini harus kita rubah menjadi rahmat. Oh Tuhan, terima kasih, nilaiku jelek, sehingga aku punya kesempatan untuk mengulang lagi dan akhirnya aku bisa. Contoh yang kedua, kita bermain organ,
bermain organ dan keliru, suara umat kacau, suara kor kacau, dan kita sendiri mengiringnya tidak pas. Kita rubah lagi. Tadinya sedih, malu dengan orang lingkungan, dengan orang gereja itu malu. Tetapi kita mencoba untuk Tuhan, terima kasih Tuhan, aku tadi melayaninya tetapi kurang bagus. Semoga Engkau pertemukan aku dengan guru yang hebat. Dan ternyata ketika kita menyebut sesuatu yang positif itu, respon kita yang positif, itu terjadi dengan luar biasa. Tahu-tahu ada seorang seminaris datang, kenapa? Masalah kamu kenapa? Kamu memang organ, ayo ikuti aku. Dan kita belajar dengan seminaris itu, dan akhirnya dalam waktu yang panjang, belajar terus, dan mengembangkan diri sendiri, akhirnya orang yang tadi main organ keliru, akhirnya bisa melayani di gereja, dan sudah tak terhitung ya melayani di gereja. Dan ketika ada saudara yang tidak berkomunikasi dengan kita, dalam memutuskan sesuatu, tidak mengajak rembukan dengan kita tidak dianggap begitu ya. Dan kita harus merubah, oh Tuhan, terima kasih Tuhan, aku kok hadirkan saudara yang seperti itu. Mungkin di sini aku harus lebih memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Jadi dengan merubah fokus, nanti akan merubah hasil juga. Dan kita juga harus bersyukur juga. Memang berat rasanya, memang berat di awal, tetapi tugas kita di dunia ini untuk berbahagia. Ingat untuk selalu berbahagia. Kenapa demikian? Karena ketika kita bersedih selama 1 menit, berarti kita kehilangan 60 detik kebahagiaan. Maka dari itu ingat untuk selalu berbahagia dalam kondisi apapun. Contoh yang ketiga, kalau kita sedih karena salah satu hal, karena kita diomongin teman, karena kita dikata-katain yang tidak mengenakan hati, lantas kita mencoba untuk seperti itu. Tuhan terima kasih karena aku mendapatkan perlakuan yang seperti itu. Terima kasih Tuhan. Kalau aku memang seperti itu, mampukan aku untuk berubahnya menjadi lebih baik. Jadi fokusnya seperti itu. Kita rendah hati. Kita merendah serendah-rendahnya hingga orang tidak akan pernah bisa merendahkan kita. Kita mengalah sekalah-kalahnya sehingga orang tidak mampu lagi mengalahkan kita. Jadi di sini yang terpenting adalah merubah fokus, sikap. Karena apapun yang terjadi di dalam dunia ini, 90% itu adalah sikap kita. Yang 10% itu ya masalahnya. Tetapi yang 90% itu adalah sikap kita. Contoh lagi yang keempat, ketika hendak bekerja, ban bocor. Ban bocor itu entah karena paku, entah karena dikempesin orang. Lalu kita bersyukur lagi, Tuhan, terima kasih atas kejadian hari ini. Banku bocor. Semoga aku menemukan tukang tambal ban yang mau datang ke sini. Dan pagi-pagi itu jam 7 datang ke tukang tambal ban, lalu mengatakan, Pak, motor saya atau mobil saya bannya terkena paku. Bolehkah Bapak ke sana? Lalu dengan senang hati, Bapak itu mengatakan, oh ayo mari, mumpung bengkel saya masih kosong, kita ke sana. Kita ke sana, diselesaikan, dan kebetulan lagi, karena kita tadi berdoa, Tuhan terima kasih hari ini banku bocor. Semoga Engkau memberikan pertolongan. Kebetulan lagi kita mampir ke rumah teman. Boleh nggak saya pinjam bannya? 1 hari saja. Dan akhirnya ban itu dipinjamkan. Nah, lalu sore hari kita menyelesaikan dan dikembalikan ban tersebut karena sudah diatasi oleh bengkel tadi. Dalam kondisi sedih pun, kita tidak sendiri ternyata. Karena apa? Dalam bahasa Jawa itu mengenal sedulur papat limo pancer itu ya, sedulur papat limo pancer.
Jadi kita itu sebagai pusatnya, lalu saudara-saudara kembar kita, itu yang tidak kita lihat dengan kasat mata, itu ternyata ada di sekitar kita dan menolong kita. Saudara kembar itu satu, kakang kawah. Kakang kawah itu adalah air ketuban, di mana air ketuban itu pecah dulu untuk jalan kita keluar. Nah, sang pancar itu kita keluar. Nah, setelah kita keluar, disusul oleh Adi Hari-Hari. Adi Hari-Hari itu adalah lambang bahwa kalau kita mau dapat sesuatu, ya kita bekerja dengan sesuai dengan kemampuan, keterampilan yang kita miliki. Setelah itu, setelah kakang kawah, Adi Hari-Hari, ada getih. Getih itu darah. Darah itu juga saudara kembar kita yang memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa hidup. Sedulur pancer itu bisa hidup, salah satunya dengan darah itu. Dan yang keempat adalah tali pusat, atau dalam bahasa Jawa tali pusar. Tali pusar itu adalah tali yang menghubungkan sang pancer, bayi, ya kita ini, dengan plasenta. Plasenta itu sumber makanan dari perut ibu, lalu masuk ke dalam kita. Dan ketika kita ingat tentang saudara empat, sedulur papat limo pancer ini, dan sudah menyatu dengan diri kita, maka kita akan semakin dekat. Oh, ternyata Tuhan sangat baik ya. Oh, ternyata saudara-saudara kembarku ada di sekitarku, hanya aku nggak bisa melihatnya. Dan itu sungguh-sungguh terjadi, saudara-saudaraku sekalian. Bagaimana memanage kesedihan itu adalah kita dengan mengubah hal yang ada menjadi sesuatu yang berrahmat, menjadi sesuatu yang kita kembali kepada Tuhan. Tuhan, maunya Tuhan apa sih? Lalu contoh yang kelima, ketika kita hendak ke satu tempat, tadinya terang sekali, lalu tiba-tiba hujan. Nah, bagaimana sikap kita? Apakah mau menyerah? Apakah mau mau membatalkan perjalanan? Atau mau jalan terus? Kalau jalan terus, harus siapkan mantel, copot sepatu, dan lain-lain. Kalau kita mau mengeluh, juga sepertinya kurang bagus. Mungkin salah satu caranya adalah, hai alam semesta, terima kasih atas hujan yang kau berikan. Semoga aku dapat melaluinya dengan semangat, dan aku tetap sehat walaupun kena hujan. Lalu kita putuskan untuk jalan. Nah, itu adalah salah satu kita merubah sesuatu yang sedih menjadi sesuatu yang berrahmat. Contohnya masih banyak sekali. Nah, ketika kita dibenci oleh teman, atau dipermalukan di depan banyak orang dari teman kita sendiri. Nah, saat itu memang kok seperti ini yang terjadi ya? Kok aku dibeginikan ya? Lalu muncullah refleksi. Apa ya yang kurang dari diriku ya? Oh, aku mungkin kurang melayani, aku mungkin kurang peduli, aku kurang memperhatikan. Dan akhirnya apa yang terjadi kalau kita refleksi? Hari berikutnya aku peluk, atau kita peluk orang itu. Mohon maaf, kemarin kok muncul kata-kata seperti itu, mungkin karena aku kurang melayani. Mungkin aku kurang membuatmu bersukacita karena apa yang kulakukan. Jadi saya minta maaf. Kembali lagi pada titik utamanya adalah kerendahan hati. Aku mau rendah hati. Kalau dari 5 contoh tadi itu masih agak berat, nah kita bandingkan lagi dengan masalah kita yang lebih berat lagi. Yang lebih berat lagi itu kan banyak. Lalu kita bersyukur, Tuhan apakah masih pantas aku bersedih? Sementara ribuan, bahkan puluhan ribu sukacita, rasa syukur yang harus kita ungkapkan setiap hari. Setiap kita bangun pagi, kita bersyukur dan bersyukur. Ibu Teresa pernah mengatakan bahwa jadilah rendah hati. Jadilah rendah hati. Jadi Ibu Teresa yang dari Kalkuta
India itu memberikan keteladanan tentang kerendahan hati, tentang pelayanan, tentang cinta kasih. Nah, bagaimana memanage kesedihan ini berhubungan dengan hal itu, kerendahan hati, cinta kasih, mau melayani, mau mengampuni. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana memanage kesedihan. Semoga yang saat ini masih sedih, segera mengubah kesedihan itu menjadi rahmat. Dengan kesediaan untuk rendah hati, untuk mencintai, untuk mengampuni lebih dulu, untuk memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai, karena nanti semua akan kembali kepada diri kita sendiri. Jika suka akan video-video seperti ini, mohon like, subscribe, berikan komentar-komentar positif tentang video apa selanjutnya nanti yang akan saya buat. Yang tentunya adalah untuk membuat saya dan kita semua menjadi refleksi, menjadi mengubah suatu kesedihan menjadi sesuatu yang berrahmat. God bless, salam sehat, salam dahsyat, semoga semakin hari semakin baik, semoga video ini menginspirasi. Silahkan like, komen, subscribe, dan share. Siapa tahu video ini dapat menguatkan saudara-saudara kita yang lain. Terima kasih, salam sehat dan salam dahsyat.